Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya teman-teman pendamping PKH? Semoga selalu sehat, bahagia, dan sejahtera ya. Baik, pagi ini masih dalam rangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia program Keluarga Harapan. Ya. Pagi ini kita masuk ke materi modul 6 tentang platform dan sosial media campaign. Ya, bersama saya Jazak Akbar Hidayat. Saya adalah Widya Iswara Ahli Muda pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin. Pagi ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang media sosial ya. Dan ini kita kaitkan dengan program PKH ya. Baik, ada banyak submateri sebetulnya pada modul ini ya. Tetapi setidaknya pada sesi awal ini kita akan mempelajari 3 hal ini dulu ya, tentang realitas media sosial, kemudian definisi media sosial, dan etika bermedia sosial ya. 3 tujuan pembelajaran dari ketiga submateri tersebut yaitu peserta mampu menggambarkan realitas penggunaan media sosial dewasa ini. Kemudian peserta mampu memahami definisi media sosial, dan kemudian peserta mampu mengafirmasi sikap yang menjunjung prinsip-prinsip etika dalam bermedia sosial. Realitas media sosial ya. Saya yakin ya, yang ada di hadapan saya ini, para teman-teman pendamping PKH itu sudah akrab, sudah familiar dengan media sosial. Bahkan sebagian dari teman-teman mungkin sudah ada yang bisa dibilang sebagai digital native ya, artinya dari kecil sudah familiar dengan menggunakan gadget dan bahkan juga dengan media sosial. Tidaknya yang pertama, entah kita sadari atau tidak, kita itu kebanjiran informasi. Kita disuguhkan pada limpahan informasi yang tidak semuanya sebetulnya kita butuhkan. Kita dihadapkan pada ribuan informasi yang berbeda-beda, mulai dari berita, iklan, bahkan update status dari medsos dari akun teman-teman kita gitu ya. Nah, apa yang sebetulnya kita alami dengan realitas media sosial yang berkembang sampai saat ini gitu ya. Nah, disinilah kita sebetulnya kadang tidak betul-betul menyadari kita sedang mencari informasi atau kita terbawa oleh arus informasi tersebut. Ya. Ini juga semuanya semaunya. Apa maksudnya? Saat ini orang dapat memilih apa yang ingin mereka lihat, apa yang ingin mereka dengar, dan apa yang ingin mereka percayai. Masalahnya itu tadi, kita dihadapkan pada limpahan informasi. Informasi itu disuguhkan begitu banyak, sehingga kita kewalahan. Kita bisa saja terbawa oleh arus informasi tersebut. Semuanya tersedia. Dan akhirnya kita menjadi semaunya gitu. Apa sebetulnya itu media sosial? Secara sederhana kita bisa mengatakan media sosial adalah media online yang bisa memungkinkan kita para penggunanya untuk berinteraksi, berbagi, dan bahkan menciptakan isi atau konten ya, tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kita bisa membuat berkreasi apapun. Kita perlu yang namanya etika dalam bermedia sosial. Yang pertama, menghargai privasi orang lain. Ya, ini sangat penting karena rentan sekali ya. Sekarang ada yang namanya fenomena doxing. Orang bisa mengungkapkan identitas orang di media sosial sehingga terekspos kehidupan pribadinya. Ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Kemudian bersikap jujur dan otentik. Nah, media sosial penuh dengan gaya hidup yang ingin mengedepankan kelebihan-kelebihan gitu ya. Dan kemudian menyembunyikan hal-hal yang tidak ingin kita sampaikan. Nah, ini membuat kita kemudian juga jadi stres sendiri gitu ya. Karena kita ingin selalu tampak bagus gitu. Kemudian menghormati perbedaan pendapat. Nah, ini juga sangat penting. Kita banyak perbedaan pendapat, persepsi pandangan. Kalau kita tidak pandai kemudian memiliki sikap untuk menghormati perbedaan pendapat, ini akan membawa kita pada kondisi yang kita bisa selalu berbenturan dengan orang, bahkan menimbulkan konflik yang bisa jadi membesar. Kemudian menghindari ujaran kebencian dan sara. Ini juga sangat-sangat penting yang harus kita pegang. Karena ini bisa menimbulkan konflik yang lebih besar lagi, bahkan keluar dari dunia maya. Dan ini harus kita hindari.
yang kemudian bertanggung jawab atas konten yang kita bagikan. Nah, ini penting sekali. Orang bisa menyampaikan sesuatu kemudian sembunyi. Nah, sikap bertanggung jawab ini yang harus kita pegang teguh. Maka kita harus menjadi pengguna media sosial yang bijak. Pertama, berpikir sebelum memposting, saring sebelum sharing. Nah, ini penting ya. Bagaimana kita harus betul-betul mencermati apa yang akan kita sampaikan. Sebaiknya memang kita menyampaikan informasi yang memang kita rasa penting, gitu ya. Kemudian menghindari perilaku negatif. Nah, ini juga sangat penting. Ya, kemudian menampaikan pesan kita dengan cara yang sopan. Ini untuk menghindari ketersinggungan ya. Ya, kemudian menjaga informasi pribadi. Ya. Sebisa mungkin jangan mengekspos identitas diri maupun identitas orang lain gitu ya, tanpa seizin ya. Dan kemudian melaporkan perilaku tidak etis ya. Kita ini bagian dari tanggung jawab secara sosial ya, bahwa untuk mencegah meluasnya tindakan-tindakan tidak etis, maka kita perlu untuk turut berkontribusi melaporkan adanya perilaku-perilaku yang tidak etis di media sosial ya, supaya ini tidak menjadi hal yang dipandang biasa ya. Ketika ini dipandang biasa, akhirnya orang kebanyakan juga akan melakukan hal yang sama dan ini menjadi ekosistem media sosial yang sangat tidak baik. Nah, maka kita perlu berpartisipasi di dalam. Nah, ini semua adalah hal-hal yang penting yang mungkin untuk teman-teman SDPK ya bisa dipraktikkan, jadikan sikap dalam keseharian, karena teman-teman juga pastinya pengguna media sosial yang aktif dalam keseharian. Dan satu hal lagi yang penting juga disampaikan kepada para KPM, diajarkan dengan bahasa yang lebih sederhana ya. Banyak di antara KPM yang juga pengguna media sosial, tapi mungkin sebagiannya juga karena tingkat pendidikan yang juga terbatas, tidak memahami, tidak memikirkan dengan lebih baik lagi apa hal-hal yang harus dihindari dalam media sosial, maka juga perlu disampaikan kepada mereka. Baik, mungkin itu materi yang kita sampaikan di sesi awal ini terkait dengan etika dalam media sosial. Terima kasih, semoga bisa memberikan manfaat pada kita semuanya dan kita bisa menjadikan ini sebagai sikap dan perilaku kita dalam bermedia sosial. Untuk semoga teman-teman mereka selalu sehat dan bisa terus menjalankan tugas dengan prinsip utamanya ya santun, integritas dan profesional. Ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.